Ketika malam menghiasi permukaan bumi dengan cahaya bintang gemintang, usai menunaikan sholat sunnah, Abdul Jalil berdiri penuh takjub, menatap Ka'bah yang kokoh, memancarkan daya gaib yang mampu mengisap kesadaran manusia ke arah leburnya kebesaran diri. Yang merasakan ketidakberdayaan merayapi perasaannya. Ini adalah kali pertama ia melihat Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Selama menatap Ka'bah penuh ketakjuban, berangsur-angsur hatinya merasakan daya pukau yang kuat dari tumpukan batu itu, yang menuntun kesadaran untuk mengakui keberadaan dirinya sebagai makhluk yang dhaif. Hingar-bingar beribu-ribu orang melakukan tawaf, mengitari Ka'bah sambil mengagungkan asma Allah, membangkitkan rasa aneh yang sulit digambarkan. Abdul Jalil sengaja membiarkan daya pukau itu mempengaruhi dirinya. Ia biarkan hatinya terbuka. Ia yakinkan diri bahwa sebenarnya ia tidak memiliki kehendak. Yang berkehendak adalah Allah. Setelah beberapa jenak terpukau dalam ketakjuban, secara berangsur-angsur, ia merasakan betapa hatinya terisap oleh semacam kekuatan gaib, sehingga tanpa dipikir lagi, kakinya tiba-tiba melangkah ke depan tanpa bisa dikendalikan. Ia berjalan cepat masuk ke dalam lingkaran jamaah tawaf. Selama tawaf, ia tidak mampu memanjatkan satu kalimat doa pun. Sambil mengagungkan kebesaran Allah dengan suara tersendat-sendat, ia rasakan pandangannya kabur tertutup genangan air mata. Ia merasakan keakuannya larut ke dalam keakuan jamaah tawaf. Ia bagai setitik air yang hanyut di arus sungai, namun selintas bagaikan kilat. Nur Lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan kaitan rahasia di balik tangisan orang-orang yang tawaf dengan keberadaan ibu segala kota, Mekah, yang pada masa lampau bernama Baka. Dalam bahasa Arab berarti menangis. Dengan membiarkan kekuatannya hanyut di tengah gerakan jamaah tawaf, Abdul Jalil tidak mendapati apa-apa dari kiblatnya kecuali keagungannya. Berbeda dengan jamaah lain yang berdoa agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat, ditumpahi rezeki berlimpah ruah, dikuatkan iman, diangkat derajatnya. Ia hanya mengagungkan asma Allah. Ia tidak peduli dengan rezeki duniawi, surga, neraka, derajat, iman, dan berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Kiblat hatinya hanya Allah. Itu berarti pamrih pribadinya tidak ada. Semua adalah milik Allah. Lantaran itu, semua harus dikembalikan kepadanya. Selama tawaf, ia merasakan tubuhnya bagai digerakkan oleh kekuatan gaib yang benar-benar di luar kendalinya. Dengan rasa takjub tidak terhingga, ia rasakan tubuhnya terdorong dan terhimpit ke satu arah, ke sudut Hajar Aswad. Kemudian, bagaikan bermimpi, tiba-tiba di hadapannya sudah terpampang batu hitam yang dijadikan rebutan bagi orang yang ingin menciumnya. Abdul Jalil tercenung takjub. Sesaat kemudian, ia merasakan bagian belakang kepalanya disentuh oleh tangan yang mendorongnya ke arah depan, sehingga wajahnya mencium Hajar Aswad. Beberapa detik menyentuh wajah ke Hajar Aswad dengan mata terpejam. Ia menyaksikan pemandangan menakjubkan dari nur yang memancar di antara kedua matanya. Ia bagai melihat alam semesta tergelar di hadapannya. Kemudian Nur Lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa Hajar Aswad itu batu yakut yang berasal dari surga, yang ajaib, yang mampu mencatat dan merekam siapa saja yang pernah melintasi di hadapannya. Karena itu, Rasulullah mencontohkan untuk menciumnya atau melambaikan tangan jika tidak mampu. Tiba-tiba saja Abdul Jalil merasa pakaian ihramnya ditarik oleh tangan-tangan yang kuat. Dengan sentakan keras, tubuhnya terpental ke belakang. Ia termangu heran ketika menyadari dirinya sudah berada jauh
dari kerumunan orang di Hajar Aswad. Namun, ia tidak memberi kesempatan bagi pikirannya untuk mempertanyakan ini dan itu. Ia langsung bertakbir dan melakukan sholat sunnah di dekat makam Ibrahim. Usai sholat sunnah, Abdul Jalil melakukan sa'i bagai setetes air. Ia mengikuti arus jamaah laksana aliran sungai. Ia biarkan kekuatannya terseret arus keakuan jamaah. Ketika sedang tenggelam dalam pusaran arus jamaah sa'i yang hingar-bingar, tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk ke arah salah seorang jamaah yang sedang melakukan doa di atas bukit Marwah. Karena hitungan sa'inya sudah selesai dan berjarak hanya beberapa langkah, maka ia dapat mengamati orang itu dengan lebih cermat. Bagi mengetahui dirinya diamati, seketika orang yang menarik perhatian Abdul Jalil itu menghindar di antara kerumunan jamaah yang berdoa di atas bukit Marwah. Keanehan terjadi saat orang itu melangkah. Jamaah yang berkerumun mendadak menyibak bagaikan memberi jalan. Abdul Jalil makin tertarik. Diam-diam ia mengikuti kemana orang itu pergi. Dan keanehan di bukit Marwah lagi-lagi terulang. Setiap orang itu melangkah selalu ditandai dengan menyibaknya jamaah. Ketika berada di dekat makam Ibrahim, orang itu sholat. Abdul Jalil yang penasaran segera mendekat. Dalam jarak sekitar 10 langkah, ia mendapati orang-orang yang sedang sholat itu ternyata pemuda yang sangat aneh di dalam pandangannya. Pemuda itu menurut pandangan mata indrawinya memang sedang melakukan gerakan-gerakan sholat. Namun dengan pandangan Nur Lawami, pemuda itu adalah yang menyembah sekaligus yang disembah. Aneh sekali. Usai sholat, pemuda itu melakukan doa. Namun seiring doanya dia seolah-olah juga mengabulkan doa. Dia tidak hidup juga tidak mati, dan bergerak namun juga diam. Dia diliputi namun juga meliputi. Dia bagai bayi namun juga bagai laki-laki dewasa. Ia memancarkan kemuliaan namun juga menaungi. Keagungan berada di dalam dan di luar dirinya. Pemuda itu benar-benar rumit namun sederhana. Peristiwa menakjubkan itu mendadak melanda kesadaran Abdul Jalil seiring dengan keterisapan dirinya oleh keberadaan pemuda aneh yang misterius itu. Bagai persawahan yang digenangi air bah, demikianlah kesadarannya tenggelam di landa kesadaran yang luas tanpa batas. Dan bagaikan tirai hijab disingkapkan, ia tiba-tiba melihat dan mengetahui bahwa pemuda itu derajat rohaniahnya berada di luar batasan makam atau tempat dan zaman atau waktu. Pemuda itu yang diliputi sekaligus yang meliputi. Seluruh perhatiannya terisap ke dalam pusaran pesona yang memancar dari pemuda itu. Begitu dahsyat sehingga Abdul Jalil tidak lagi melihat segala sesuatu di sekitarnya kecuali pemuda aneh itu. Ka'bah dan seluruh jamaah tawaf sepertinya terhapus dari perhatiannya. Ia hanya menyaksikan pemuda itu dengan ketakjuban tidak bertepi. Bagai digerakkan oleh kekuatan dahsyat, Abdul Jalil beringsut mendekat. Kemudian diciumnya tangan pemuda itu sambil berkata dengan suara gemetar, "Oh Tuan, tunjukkanlah kepada saya jalan mana yang harus saya tempuh dan cara bagaimana saya bisa sampai kepadanya." Pemuda aneh itu tidak berkata sesuatu. Sebaliknya, dengan isyarat atau berbicara melalui bahasa perlambang dan al-imah, berbicara tanpa bahasa lisan dan tanpa bahasa perlambang, dia mengungkapkan bahwa jalan pengetahuan menujunya tidak dapat diungkapkan melalui bahasa manusia yang paling fasih sekalipun. Itu sebabnya ada jalan, sabil, atau cara torik yang bisa membawa kepadanya. Mula-mula dia menggambarkan dengan jelas rahasia keberadaan manusia atau bashar sebagai ciptaan dengan keberadaan Allah sebagai sang pencipta dalam hubungan misterius antara abid
dan ma'bud, antara makhluk dan holik, antara alam, alim dan ilmu yang melekat pada makhluk dan al-alim dan al-ilmu yang melekat pada al-holik, antara surah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, antara sama, Bashar, Ar-Rahman, Rahim yang menyifati Khalifatullah fil ardi dan nama-namanya yang agung seperti As-Sami, Al-Bashar, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Adal. Kemudian dia menjelaskan pula kaitan rahasia makna hubungan-hubungan itu sebagai jalan lurus, sabil Buddha, menujunya. Kemudian dia menjelaskan pula kaitan rahasia makna hubungan nama-namanya sebagai jalan lurus menujunya. Masih dengan isyarat, pemuda itu menjelaskan keberadaan manusia sebagai perwujudan mikrokosmos, sebagai bagian dari alam al-muluk atau makrokosmos, dan keduanya merupakan bagian dari alam ciptaan yang kasat mata. Pemuda itu mengungkapkan pula hubungan manusia dengan alam gaib dan gaibnya alam gaib, bahkan hubungan manusia dengan alam kekuasaan agung. Kemudian dia mengungkapkan tentang keberadaan Ka'bah di Mekah dalam kaitannya dengan keberadaan Ka'bah di dalam diri manusia. Hati manusia adalah Baitullah atau Ka'bah. Hati manusia bisa memuat Allah jika disiapkan untuk menyambut kedatangannya dengan cara dibersihkan dan disucikan dari sesuatu selain Dia. Sebab di dalam hati manusia terdapat citra samawi Ka'bah. Di dalam hati manusia penuh dengan sifat-sifat ilahi. Berbagai hakikat rohaniah manusia mengelilingi hati tersebut, bagaikan orang-orang beriman mengelilingi Ka'bah. Citra samawi Ka'bah di dalam hati manusia, tempat hakikat rohaniah mengitari hati, itu disebut Bait Al-Ma'mur. Jika Bait Al-Ma'mur telah bersih dari segala sesuatu selain Allah, yaitu hati manusia-manusia yang telah mencapainya, maka hati itu akan menjadi Baitul Haram, yaitu rumah suci yang hanya akan memuat Allah. Itulah hati insan al-kamil. Masih melalui isyarat, pemuda itu memerintahkan agar Abdul Jalil mengamati keberadaan dirinya sendiri, baik dalam bentuk dan susunan tubuh jasmani maupun dalam susunan dan kecenderungan sifat dan naluri ruhani. Itulah rahasia manusia yang dicipta dengan sempurna menurut citra ilahi, yang setelah sempurna wujudnya kemudian ditiupkan ruhnya. Dan Allah menempatkan sinar cahaya atau nur di antara kedua mata, baina aina, manusia ciptaannya yang sempurna itu. Di dalam diri manusia itulah tersembunyi ruh al-haq, ruhnya yang ditiupkan saat penciptaan manusia. Ruh al-haq itu bersemayam di dalam Baitul Haram yang memuat hakikat tahta ars di dalam hati manusia. Ketersembunyian ruh al-haq ditabiri oleh gain yang menghijab kesadaran manusia. Setiap manusia, termasuk nabi dan rasul, hatinya ditabiri oleh gain, sedangkan orang-orang kafir hatinya ditabiri gain dan rain. Pada orang yang beriman, ruh al-haq hanya bisa terbebas dari belenggu keakuan jika gain disingkap oleh makfirahnya. Itu sebabnya para nabi dan rasul senantiasa beristighfar. Rasulullah dalam sehari beristighfar sedikitnya 70 kali. Dan istighfar muncul makfirah. Makfirah muncul dari Al-Ghafar, Maha Pengampun. Al-Ghafar berasal dari Ghafara, yang menutupi, yang mengerudungi, yang menyelubungi, yang menghijab. Demikianlah istighfar bagi nabi, rasul, serta orang-orang beriman yang mengikuti jalan atau sabil dan cara atau tarik. Bukanlah permohonan ampunan, karena nabi dan rasul adalah maksum, suci dari dosa, melainkan memohon makfirah dalam arti tersingkapnya tabir gain yang menyelubungi Ghafara,
Ruh Al-Haq di dalam hatinya. Sementara itu, tabir Rain yang menyelubungi hati orang-orang kafir hanya bisa disingkap oleh hidayahnya atau petunjuknya. Manusia akan tetap terhijab dari penciptanya jika tabir Gain dan Rain tidak tersingkap, karena Ruh Al-Haq yang bersemayam di dalam Baitul Haram yang memuat hakikat ars di dalam hatinya tetap tertutupi tabir. Kebebasan sempurna Ruh Al-Haq dari belenggu keakuan baru bisa dicapai jika barzah tertinggi dari nafas yang maha pengasih, yang merupakan pengejawantahan Al-Haq Al-Makhluk Bihi, telah tersingkap secara paripurna. Setelah mengungkap rahasia jalan lurus, pemuda itu melalui Al-Ima mengungkapkan cara bagaimana Ruh Al-Haq yang bersemayam di tahta ars di dalam Baitul Haram yang tersembunyi di hati manusia menjalin hubungan dengan dia atau Huwa yang meniupkan ruhnya, nafaktu, melalui nafs ar-Rahman. Melalui cara itulah akan tersingkap rahasia keberadaan Al-Haq atau yang real menjadi esensi sekaligus substansi Ruh Al-Haq. Jalinan antara Al-Haq dan Huwa, dia yang mutlak tidak terbatas, itulah hakikat sejati dari fana fi tauhid, yang real, yang beragam, manunggal dengan yang satu. Setelah dengan jelas menunjukkan jalan dan cara untuk menujunya, pemuda asing aneh itu berkata-kata kepada Abdul Jalil dengan suara yang begitu agung namun penuh rahasia dan makna. Itulah hakikat tauhid yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat terkasihnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada dalam gua di Jabal Tur yang ada di Mekah. "Tuan," seru Abdul Jalil, tercekat ketika melihat pemuda asing yang aneh itu berdiri. "Tidakkah Tuan berkenan menyebutkan nama Tuan? Jika engkau menjalankan jalan dan cara yang telah kujelaskan tadi, maka engkau telah mengenal sahabat terkasih Muhammad, karena apa yang telah kujelaskan dengan isyarat dan Al-Ima itu adalah apa yang telah diperoleh Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah," ujarnya sambil berlalu menghilang di antara pusaran jamaah tawaf. Abdul Jalil termangu, bingung dan takjub dengan pengalaman aneh yang baru pertama kali dialaminya. Sesaat kemudian, nur lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa pemuda asing yang menakjubkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terkasih Rasulullah. Namun, lintasan nalarnya menolak kemungkinan yang tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin Abu Bakar As-Siddiq yang wafat 800 tahun silam bisa muncul dalam wujud pemuda misterius? Mungkinkah pemuda itu mewarisi ajaran Abu Bakar As-Siddiq yang disampaikan melalui Al-Ima dan isyarat dari waktu ke waktu? Dan apa pula makna ungkapan bahwa Jabal Tur di Mekah memiliki kaitan makna dengan Jabal Tur di Sinai, yaitu tempat Musa menghadap kehadirat ilahi dalam wujud api yang tidak terbakar?